Universitas Borneo Tarakan. Dan kemudian di bulan Januari kita juga sudah memilih konsultan statistik. Saya mengucapkan terima kasih, dan tim konsultan tersebut bersama Ketua Pojok Statistik sudah melakukan seleksi kepada calon agen statistik. Yang saya dengar dari yang dibutuhkan 4, yang mendaftar ada 17. Berarti perbandingannya sekitar dari 4 akan dipilih 1. Itu menggembirakan begitu ya. Jadi kita punya banyak pilihan. Dan teman-teman, kemarin ketika pada rapat pimpinan lengkap, jadi salah satu target dari seluruh provinsi di Indonesia, BPS provinsi ya, itu adalah tersedianya layanan pojok statistik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, karena dengan kita sudah memulainya di bulan Desember, maka kewajiban ini sudah bukan jadi tantangan yang baru, bahkan kita bisa mengambil peluang, yaitu ini Ketua Pojok Statistik dibantu dengan teman-teman di BPS provinsi ya, di bagian administrasi, itu bisa mengusulkan anggaran dan mendapat perhatian. Kalau misalnya kita lewat momentumnya, mungkin belum tentu kita masuk dalam ini ya, pilihan-pilihan provinsi yang akan mendapatkan bantuan anggaran. Dan itu saya mengucapkan terima kasih, tidak akan terlaksana tanpa dukungan teman-teman semua, dukungan dan kerja keras. Nanti teman-teman ketika kegiatan ini selesai, saya menjamin teman-teman akan mengalami peningkatan leadership dan manajerial. Leadership itu adalah kemampuan kita mempengaruhi orang lain. Manajerial adalah kemampuan kita mengelola tanggung jawab kita supaya indikator keberhasilannya itu tercapai. Gunakan setiap penugasan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan. Teman-teman yang saya hormati dan banggakan, BPS dituntut untuk melakukan perluasan peran nyatanya. Dan kita butuh penajaman fokus reformasi birokrasi nasional melalui kolaborasi dan integrasi. Jadi dulu ketika di bawah pimpinan Pak Kejuk sudah berhasil meyakinkan publik, sehingga kita itu sudah bagaimana pemahaman dan pemanfaatan data statistik ini bisa digunakan lebih luas sebagai penentuan kebijakan. Nah, kita baru bisa mengubah orang lain kalau kita itu dekat. Kalau kita itu punya hubungan gitu, berinteraksi. Nah, salah satu interaksi kita adalah melalui pojok statistik, interaksi kita ke dunia akademisi. Dan melalui pojok statistik ini kita melakukan kolaborasi dan juga integrasi, karena kemarin tangan kita bersih loh dari mencari calon agen statistik. Itu benar-benar upaya dari pihak UBT untuk mencarikan calon. Nah, itulah yang dimaksud dengan kolaborasi dan integrasi. Supaya apa? Supaya nanti statistik sektoral dan juga statistik khusus itu menjadi lebih kuat. Tujuannya adalah sistem statistik nasional. Dan juga BPS ini ya ketika lebih mewarnai dunia akademisi, maka nanti kita juga akan bisa mewarnai pengambilan kebijakan. Saya mengucapkan terima kasih terselenggarakannya acara ini ya, internalisasi pembentukan pojok statistik. Kita punya tantangan, teman-teman. Jadi di tahun 2021 persentase mahasiswa itu jauh di bawah PNS yang menggunakan data BPS. Padahal mahasiswa UBT aja ada 7.000 begitu. Nah, jadi tantangan kita adalah mudah-mudahan dengan pojok statistik ini ya di akhir tahun 2022 persentasenya itu lebih dari 24,05%. Begitu ya. Itulah yang dimaksud dengan mewarnai. Jadi pertama kita mempengaruhi dulu supaya mereka tahu ini BPS, produk BPS, dan kemudian mereka menggunakan, dan kemudian pada akhirnya mereka itu jadi evangelis gitu, yang bagian belai kalau misalnya BPS itu dipojokkan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa data BPS itu sangat membantu
sangat membantu kepentingannya mahasiswa dan juga ini ya dosen. Dan kemudian gini, data BPS itu banyak dipakai kan untuk penelitian, mostly ya, apalagi nanti di lingkungan mahasiswa. Kita berharap nanti di akhir tahun 2022 pemanfaatan data BPS ini untuk penelitian ini kan masih 5%. Kita berharap nanti bisa lebih tinggi lagi begitu, apa 10% begitu ya. Nah, itu tantangan kita bersama. Dan di acara ini nanti kita dengarkan sama-sama bagaimana sih maksud dari arahan instruksi dari pembentukan pojok statistik, supaya nanti ketika kita menemui tantangan kita bisa kembali lagi ke tujuan awal semula kita melakukan kolaborasi pojok statistik. Dan nanti ketika kita sudah memahami, mendapat internalisasi, itu akan kita masukkan rohnya ke dalam layanan yang ada di pojok statistik. Saya mengucapkan terima kasih secara rutin teman-teman di BPS Tarakan sudah membantu ya tim besar pojok statistik dengan memperbarui galeri infografis di UPT. Nanti akan tambah bagus kalau bukan teman-teman ya yang masang ya, tapi yang masang adalah jaringan kita di UPT. Karena sekarang masih Januari, wajar kalau kita yang masih nempel karena agen statistiknya juga belum terpilih. Dan juga nanti kita segera melakukan membuka konsultasi statistik dan juga memulai pertemuan edukasi statistik. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi arahan saya, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, internalisasi pojok statistik saya nyatakan dimulai. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kemudahan, dan juga keberkahan dalam melakukan tugas-tugas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tina Wayu Fitri selaku pengarah kami atas arahan yang diberikan. Semoga nanti sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan dari PDJA yang disusun, itu kita dapat 90% lebih lah tepat waktu, khususnya dalam peresmian pojok statistik. Berikutnya kita langsung masuk ke materi untuk Mbak Yuni Satriani selaku Koordinator Provinsi Pojok Statistik BPS Provinsi Kalimantan Utara. Waktu dan tempat kami persilahkan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Yanuar. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bu Tina untuk menyampaikan internalisasi pojok statistik BPS Provinsi Kalimantan Utara. Mohon izin share screen ya. Ini mau sudah terlihat ya teman-teman? Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Tina Wayu Fitri selaku pimpinan BPS Provinsi Kalimantan Utara sekaligus pengarah kegiatan pojok statistik Provinsi Kalimantan Utara. Yang kami hormati juga Pak Yanuar selaku Ketua Umum Pojok Statistik dan teman-teman konsultan statistik di dalam kegiatan pojok statistik ini. Internalisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bersama-sama, memberikan pengetahuan kepada teman-teman semua bahwa kegiatan pojok statistik itu memang harus kita laksanakan sesuai dengan Quick Wins BPS tahun 2022. Secara internalisasi ada 3 program, yaitu manajemen kinerja terpadu, implementasi pemantauan kinerja pegawai yang berstandar dan terintegrasi. Ini sudah kita lakukan dengan pengisian daily activity, si cakep, ini sudah kita laksanakan. Kemudian penyempurnaan mitra BPS, penyempurnaan manajemen mitra BPS, ini saya rasa untuk teman-teman di kabupaten kota juga sudah melaksanakan. Dan ini akan
Nanti kegiatan secara terpusat yaitu menggunakan aplikasi Simitra. Sebenarnya sudah kami internalisasi juga kepada subbagian umum pada kesempatan coaching week 2 minggu yang lalu, minggu pertama di bulan Januari. Kemudian penguatan manajemen risiko. Penguatan manajemen risiko ini dengan kita memetakan segala sesuatu kegiatannya, yaitu pembuatan dokumen mitigasi risiko dan CPDCA. Secara eksternal, Quick Win BPS tahun 2022 adalah layanan terpadu, statistik coaching klinik, memfasilitasi konsultasi dan literasi. Disinilah posisi pojok statistik itu, yaitu akademisi ekskalasi pojok statistik. Pojok statistik merupakan layanan kolaborasi antara BPS dan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan literasi statistik di lingkungan perguruan tinggi sebagai bagian dari penguatan sistem statistik. Jadi pojok statistik ini bukan milik BPS sendiri, tetapi merupakan kolaborasi antara BPS dengan perguruan tinggi. Yang dalam hal ini di BPS di Provinsi Kalimantan Utara, kita berkolaborasi dengan Universitas Borneo Tarakan yang berada di Tarakan. Kita juga harus bergerak secara sinergi, jadi antara kepentingan kampus dan kepentingan BPS harus berjalan seiring sejalan. Dan kebermanfaatan bukan hanya dari bukan hanya dari BPS, tetapi juga ada oleh pihak kampus. Dalam hal ini dari pihak kampus adalah penyediaan sarana dan prasarana dan mendukung kegiatan kampus merdeka, kegiatan belajar mahasiswa kampus merdeka yang memang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan. Tujuan pojok statistik itu sendiri ada 5 poin, yaitu peningkatan layanan melalui konsultasi statistik yang insya Allah akan kita mulai setelah pojok statistik ini kita resmikan, yang telah dijadwalkan untuk kelompok belajar yang terdiri minimal 3-5 mahasiswa yang kita laksanakan secara online. Kemudian peningkatan promosi melalui konten, infografis, dan videografis. Infografis ini sudah kita berjalan setiap kegiatan BPS Provinsi Kalimantan Utara sudah kita sampaikan infografisnya melalui Bapak Ketua Umum Mas Yanuar dalam hal ini untuk mengupdate infografis yang telah dihasilkan. Melalui konten ini kita nanti harapan kita adalah yang menjadi agen statistik melalui website atau mungkin melalui media sosialnya dapat mempromosikan kegiatan BPS dalam hal ini sebagai agen statistik ya. Kemudian peningkatan literasi statistik. Peningkatan literasi statistik merupakan dan juga edukasi di sini diharapkan mahasiswa bisa menulis jurnal tentang statistik dan kemudian kita bina untuk ini sebagai bahan untuk penyusunan laporan kegiatannya mereka atau sebagai sumber untuk penulisan karya ilmiah. Kemudian penguatan user adjustment BPS akademisi dan mahasiswa. Di sini penguatan adjustment ini berarti dari akademisi memperoleh kesempatan belajar di BPS baik ke PKL maupun melalui konsultasi statistik tadi. Kemudian peningkatan pemanfaatan data statistik. Peningkatan pemanfaatan data statistik ini yang akan digunakan oleh mahasiswa sebagai bahan untuk penyusunan skripsi, penyusunan laporan kegiatan mereka. Mereka tidak perlu harus turun ke lokus untuk ini, tapi bisa menggunakan data BPS sebagai bahan referensi. Perkembangan pojok statistik seluruh Indonesia merupakan peningkatan dari kegiatan Quick Win BPS, yaitu kita termasuk di dalam 6% yang ketiga ini. Sudah ada PKS tetapi belum ada pojok statistik. Dalam hal ini bukan belum ada pojok statistik, tetapi belum diresmikan. Mungkin begitu ya teman-teman. Jadi pojok statistiknya sendiri sudah ada, sudah ada di UBT, di ruang rektorat ya Pak Yanuar kalau nggak salah, itu di ruang rektorat sudah ada. Nah hanya saja belum diresmikan secara resmi
oleh BPS. Ini pembentukan tahapan pojok statistik, yang itu pertama pembentukannya, kita sudah membentuknya. Kemudian pendirian pojok statistiknya juga sudah kita laksanakan, sudah ada tersedia waktunya. Nah, kita masih di dalam tahap peresmian, karena untuk tahap peresmian ini ada beberapa proses yang harus kita laksanakan. Kemudian penyelenggaraannya insya Allah nanti akan kita selenggarakan. Kemudian ada kegiatan monitoring dan evaluasi. Pembentukan pojok statistik itu sendiri, dasar hukumnya adalah perguruan tinggi. Kita termasuk dalam perguruan tinggi yang tidak terafiliasi oleh Forstat. Karena yang jika sudah terafiliasi oleh Forstat, kita tidak perlu menandatangani MOU dan PKS. Karena kita belum terafiliasi ini bukan karena UBT tidak terdaftar di dalam Forstat, tetapi karena di UBT sendiri tidak ada prodi statistik. Jadi yang diutamakan oleh Forstat adalah perguruan tinggi negeri yang bukan perguruan tinggi negeri ya, perguruan tinggi yang memiliki prodi statistik. Kemudian tahap kedua adalah PKS antara BPS provinsi yang ditandatangani oleh dekan dan wakil rektor, berisi hak dan kewajiban. Ini sudah kita dapatkan juga PKS-nya dan MOU-nya sudah kita dapatkan. Kemudian prosesnya kita lewati. Kolaborasi, kemudian tim kerja. Tim kerjanya sudah kita bentuk, terdapat SK tim kerja pun sudah yang ditandatangani oleh pimpinan. Di sini melibatkan dari tim akademisi dan dari BPS sendiri, termasuk rekan-rekan di sini selaku konsultan statistik. Kalau dari perguruan tinggi negeri adalah dari perguruan tinggi adalah agen statistiknya yang akan insya Allah nanti akan kita launching siapa-siapa yang menjadi agen statistik. Kemudian di sini program kerja. Program kerja di sini kita tadi membuka konsultasi statistik, kemudian updating konten ini ya, updating konten pelayanan statistik virtual. Ini karena kita tidak ada pelayanan statistik virtualnya, jadi mungkin nanti kita melalui chatting atau konsultasi secara virtual. Kemudian edukasi statistik setiap bulan yang sudah kita programkan kemarin termasuk dalam program kerjanya CC dan Chan. Nah ini prosedur pengajuan dekorasi statistik. Mungkin ini yang penting ya Mas Yanuar. BPS Provinsi mengajukan surat permohonan dekorasi. Ini sudah kita lalui. Kemudian BPS Provinsi mengisi formulir kelengkapan persyaratan sudah. Nah kita ada di proses tahap ketiga. Verifikasi kelengkapan dokumen oleh Direktorat Diseminasi Statistik. Jadi berkas kita dalam proses verifikasi bahwa kita memang layak untuk mendapatkan anggaran untuk pendirian pojok statistik atau tidak ada di dalam proses verifikasi ini. Jika dalam proses verifikasi ini dokumen kita dinyatakan lengkap dan sudah memenuhi persyaratan, maka proses pembangunan dekorasi dapat dimulai. Ini persyaratan pojok statistiknya kita sudah melakukan inisiasi, kita sudah mendapatkan payung hukumnya juga, SK tim sudah, program kerjanya sudah kita susun, perguruan tinggi memenuhi kebutuhan standar minimumnya juga sudah, lokasi dekorasinya juga sudah, KAK-nya juga sudah kita siapkan. Jadi kita di dalam tahap verifikasi. Komponen pojok statistik itu ada ruangan, merupakan area publik. Jadi untuk area publiknya sudah memenuhi syarat. Hanya luasan minimumnya yang 20 meter persegi mungkin belum dapat kita penuhi karena kita mendapatkan fasilitas dari perguruan tinggi negerinya itu di area rektorat. Kemudian lokasi strategis, memang strategis karena berada di area rektorat Universitas Borneo Tarakan. Dekorasinya harus sesuai standar, ada rak sigma, backdropnya, fashion name, kemudian diupload di s.bps.go.id pojok statistik. Kemudian sarana prasarananya ada listrik, ada jaringan LAN dan WiFi, perangkat komputer yang harus disediakan oleh pihak perguruan tinggi, ada TV atau LED. Ini sarana prasarana. Karena kalau dari BPS ini akan menyulitkan BPS dalam
asetnya, karena kita tidak boleh menyediakan ini ya perangkat sarana dan prasarananya ini. Kita hanya menyediakan pojok dekorasinya saja. Kemudian ada dari sistemnya kita harus menyediakan buku tamu PST, integrasi dan jaringannya harus terintegrasi dengan PST bps.go.id. Jadi nanti isi kontennya atau webnya itu harus terintegrasi dengan pst.bps.go.id. Untuk kolaborasi pojok statistik itu sendiri, yaitu secara sistemnya BPS, kita akan membangun sistemnya, bagaimana websitenya, kemudian layanannya itu ada dilakukan oleh BPS. SDM-nya itu antara BPS bekerja sama antara BPS dengan perguruan tinggi. BPS-nya menyediakan konsultannya, perguruan tinggi menyediakan agennya. Untuk dekorasi murni BPS, tapi untuk sarana prasarana atau ruangan oleh perguruan tinggi negeri. Kemudian perguruan tinggi juga menyediakan IT hardware. IT hardware ini yaitu perangkat komputernya. Kita yang akan mengisi softwarenya. Gitu. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh dekorasi pojok statistik. Warnanya harus khas warna BPS. Harus ada backdropnya, rak sigma, seperti ini ya. Nanti mungkin dari ketua timnya dan tim semua bahwa teman-teman minimal dekorasinya ada bentukan seperti ini. Prosedur pengajuan anggaran untuk dekorasi pojok statistik. Kita harus ada penyedia dengan KBLI 43 atau desainer interior. Jadi kita nggak boleh ini penyedianya misalnya konstruksi atau apa. Jadi harus memang benar-benar penyedia desain interior. Kemudian sudah terbiasa bekerja sama dengan BPS karena untuk memudahkan komunikasi. Yang ketiga memiliki SIUP, akta pendirian dan NPWP. Ini sudah kita pahami bersama ya bahwa memang kalau penyedia harus memiliki syarat-syarat seperti ini. Jadi CV-nya harus lengkap. Kemudian kita persyaratan dokumen. Kita harus menyediakan KAK-nya, RAB-nya, kemudian kertas kerjanya sudah kita ini kan. Kemudian mengajukan surat penawaran. Surat penawaran ini harus dari 3 penyedia dengan spesifikasi yang sama. Minimal 3 penyedia. Kemudian untuk penyedia terpilih harus memiliki persyaratan ini. Untuk contoh-contoh dokumen bisa diakses di s.bps.go.id/pojok statistik. Sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia yang kita butuhkan BPS adalah sebagai admin atau supervisor, yaitu menyusun rencana kerja, menyusun jadwal kegiatan, mengkoordinasi penyelenggara kegiatan, memonitoring pelaksana kegiatan. Petugas operator adalah melaksanakan tugas sesuai dengan penugasan dari admin, melakukan pendampingan agen statistik. Jadi di sini tim kerjanya kita sudah terbentuk, kemudian untuk konsultannya juga sudah. Hanya kita tinggal menyesuaikan jadwal kegiatan, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dengan pihak kampus. Untuk petugas operator nanti akan melakukan pendampingan terhadap agen statistik. Bahwa agen statistik di sini bertugas melaksanakan tugas sesuai dengan penugasan dari admin, proaktif dalam pelayanan pojok statistik. Jadi yang berperan aktif di dalam pojok statistik ini adalah agen yang kita pilih ya, 4 orang yang kemarin kita pilih itu berperan aktif dalam pelayanan. Nanti juga sebagai narah hubung kepada petugas operator BPS. Nanti yang akan merencanakan kegiatannya ada di supervisor. Di sini juga admin atau supervisor dari perguruan tinggi bekerja sama dengan admin BPS, menyusun rencana kerja, itu bersama-sama sudah kemarin kita laksanakan. Kemudian mengkoordinasikan agen statistik juga sudah terlaksana. Nah, ini memonitoring kinerja agen statistik. Jika nanti agen statistiknya kurang berperan aktif, makanya admin dari BPS harus bisa menyampaikan segala sesuatunya kepada admin atau supervisornya dari perguruan tinggi. Kemudian melakukan penilaian terhadap kinerja agen statistik. Jadi tugas supervisornya ini sebagai penilai, tetapi juga ada masukan dari operator atau supervisornya dari BPS ya, jadi bekerja sama gitu. Nah, agen statistiknya mungkin
untuk saat ini melaksanakan tugas sesuai dengan penugasan dari admin, termasuk menyampaikan kegiatan-kegiatan di dalam medsosnya untuk konten-konten yang berkaitan dengan kegiatan statistik. Kegiatan pojok statistik itu sendiri yaitu konsultasi statistik. Nah, ini layanan tanya jawab terkait produk dan indikator statistik yang dihasilkan oleh BPS. Kemudian ini promosi. Nah, promosi kegiatan ini bertujuan untuk mempopulerkan produk dan indikator BPS secara luas melalui updating konten infografis di pelayanan statistik online dan pelayanan statistik virtual. Proaktif mengisi konten di medsos perguruan tinggi dan BPS terkait dengan kegiatan pojok statistik. Ini di sini selain tugas kita pegawai BPS, juga di sini tugasnya agen statistik sebagai promosi. Kemudian edukasi statistik, ini tadi yang kita rencanakan membuat kelompok konsultasi ya, kelompok konsultasi itu minimal 1 kali dalam 1 bulan. Dikemas dalam bentuk seminar, webinar, atau sharing knowledge. Kegiatan lainnya, kolaborasi antara BPS di perguruan tinggi bersifat opsional untuk mendukung tercapainya tujuan pojok statistik, misalnya penulisan karya tulis ilmiah untuk disubmit di jurnal. Jadi selain ini nanti ketika kita ada melakukan kegiatan, misalnya kita melakukan survei, kemudian kita melakukan sensus atau survei online lah yang telah kita lewati, yaitu kemarin survei dampak COVID, nanti kita meminta bantuan agen statistik untuk mensosialisasikan ini, bahkan untuk akademisi juga ikut berperan serta dalam kegiatan survei ini. Contoh rencana kegiatannya seperti ini, yaitu peningkatan pelayanan statistik, konsultasi statistik, periodenya harian atau mingguan atau bulanan, target penerimaan lain mahasiswa dan akademisi. Penanggung jawabnya adalah tim kerja pojok statistik BPS Provinsi, tim kerja pojok statistik perguruan tinggi. Jadi nanti kalau memang ada konsultasi statistik atau sharing knowledge, itu kerjasama antara tim kerja pojok statistik BPS Provinsi dan pojok statistik perguruan tinggi sendiri. Jadi tidak bekerja sendiri-sendiri tapi bekerja sama. Jadi ini nanti pelayanan ini dari agen akan menghubungi ke operator BPS, nanti kapan kita jadwalkan, kemudian berapa orang dan berapa kelompok akan kita jadwalkan di sini. Mungkin seperti ini ya contoh kegiatannya. Kita lanjutkan. Nah, manfaat pojok statistik sendiri bagi BPS adalah peningkatan manfaat data BPS, peningkatan peluang BBM, dan peningkatan user adjustment. Kemudian sebagai pegawai BPS merupakan media aktualisasi, memperoleh angka kredit dari kegiatan di pojok statistik sebagai media pengembangan diri secara alami. Untuk perguruan tinggi sendiri adalah merupakan media mahasiswa belajar kampus merdeka, peningkatan peluang juga WBK BBM, peningkatan literasi statistik di lingkungan perguruan tinggi. Bagi bagi agen statistik sebagai media mahasiswa belajar kampus merdeka, kemudian media pengembangan diri terkait statistik, peningkatan literasi statistik. Sebagai media kegiatan kampus merdeka ini, yaitu mereka diberi prioritas untuk bisa magang atau PKL ya, yang istilahnya sekarang itu di BPS kalau untuk BPS Kalimantan Utara, insya Allah akan kita ini diterima di BPS seluruh yang ada di kabupaten kota maupun di BPS provinsi. Untuk agen statistiknya mendapat prioritas. Demikian. Pojok statistik virtual. Jadi untuk pojok statistik sendiri ada 2 ya, pojok statistik secara offline dan pojok statistik secara virtual. Jadi di Indonesia ini ada 7 perguruan tinggi terdaftar melakukan pojok statistik secara virtual. Capaian tahun 2021 ini ada Universitas Negeri Padang yang sudah diresmikan oleh Kepala BPS Bapak Sumargo Yuwono, kemudian Universitas Sriwijaya juga sudah diresmikan. Kemudian Universitas 11 Maret, ITS
Nah, posisinya ITS ini sebenarnya dia tidak harus di dalam perpustakaan ya, teman-teman. Tetapi bukan di perpustakaan umum, tetapi perpustakaan MIPA. Jadi ini bentuknya seperti ini, sederhana, tapi ya anggarannya juga lumayan ini. Kemudian Universitas Bangka Belitung, ini malah di perpustakaan MIPA juga, tetapi ini juga menjadi rekomendasi untuk pembentukan perpustakaan umum di Universitas Bangka Belitung itu sendiri dengan keberadaan pojok statistik ini. Jadi ini mensupport juga untuk perguruan tingginya untuk mendapatkan fasilitas perpustakaan lebih besar lagi. Eskalasi pojok statistik tahun 2022. Jadi penambahan 27 pojok statistik di 27 provinsi termasuk Kalimantan Utara. Kemudian pengembangan sistemnya akan dikembangkan di tahun 2022. Penguatan tata kelola, finalisasi pedoman penyelenggaraan pojok statistik. Jadi kita sebenarnya belum ada pedoman penyelenggaraan pojok statistik. Ini akan difinalisasi di tahun 2022. Penyempurnaan standar pelayanan. Kemudian pembinaan agen statistik nanti akan dilakukan pembekalan agen statistik, pendampingan dan pembinaan agen statistik melalui sharing knowledge. Demikian internalisasi pojok statistik ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama di sini. Kami persilahkan. Ya, terima kasih pada Ibu Yuni atas paparannya. Ada beberapa tercerahkan ini dari paparannya. Nah, sebelum lanjut, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi, mungkin monggo silakan. Jika nggak ada, sementara saya yang nanya ini, Pak. Ya, silakan Mas Yan. Mas Yan. Oh, ada yang mau nanya ya? Mas Dodi, silakan. Terima kasih Bu Yuni terkait paparannya sudah disampaikan ke kami. Setidaknya kami punya gambaran secara umum gitu terkait di pojok statistik. Nah kemudian seperti biasanya kan ketika ada ada kegiatan kan harus ada timnya Bu. Tim kan sudah terbentuk. Nah apakah SK timnya sudah ada Bu? Kalau boleh kami bisa disampaikan. Di situ kan juga ada terkait uraian tugas ya. Uraian tugas di masing-masing anggota. Nah itu apakah sudah ada? Kami mohon bisa dikasih tahu atau disampaikan ke kami siapa pesertanya. Kemudian terkait kegiatan selanjutnya, itu apakah nanti akan ada difasilitasi terkait sharing antar konsultan atau sharing antar kelompok ya seperti itu. Nah itu kedepannya seperti apa? Soalnya kalau bagi saya sendiri juga masih awam ya terkait dijadikan konsultan, jadi memang ini dari teman-teman yang lain. Ini masih Baik, terima kasih Mas Dodi. Berarti ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama adalah SK tim. Yang kedua, untuk apakah ada sharing antar kelompok atau sharing di dalam konsultan itu sendiri. Untuk SK tim, insya Allah sudah ada Mas Dodi ya. Nanti bisa kita share SK tim untuk baik tim kerjanya maupun tim konsultannya sudah ada. Kemudian apakah nanti ada sharing antar kelompok atau sharing antar konsultan gitu ya, Mas Dodi ya. Mungkin nanti bisa kita tambahkan kegiatannya. Di dalam PDCA sih kemarin belum ada itu untuk sharing antar konsultan itu. Tetapi nanti bisa kita adakan, kita jadwalkan untuk sharing antar konsultan. Karena kita sendiri kan untuk saat ini belum jalan nih untuk konsultasi statistiknya gitu. Jadi nanti kita usahakan akan ada Mas Dodi. Jadi sama-sama kita sharing knowledge antar konsultan. Mungkin begitu ya Mas Dodi. Ada lagi? Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Dodi. Ya, pemasukan yang bagus sekali. Saya agak kepikiran sharing antar konsultan untuk menyamakan persepsi. Mungkin ada lagi teman-teman mungkin masukannya atau pertanyaan, diskusi. Jadi ini teman-teman saya tegaskan lagi ya, nanti untuk konsultasi statistik ini kita laksanakan secara virtual ya, karena kalau secara offline kita tidak memungkinkan karena memang UBT-nya berada di Tarakan dan konsultannya juga sebagian besar ada di BPS Provinsi dan Kabupaten Nunukan dan Bulungan ya kalau nggak salah, ada di Tarakan juga, kan nggak mungkin kalau semuanya itu dibebankan di BPS Tarakan. Jadi nanti untuk konsultasinya bisa secara virtual atau Zoom meeting seperti ini ya, gitu. Mungkin ada lagi, Mas Yan tadi ada yang mau ditanyakan? Ya Mbak, terkait tadi mungkin bisa di next-kan share screen-nya di bagian peralatan tadi Mbak yang ada di pojok statistik. Next. Habis. Tadi yang ada perangkat gitu-gitu. Oh ya. Nah ini. Nah kemarin itu untuk luas minimal 20 meter itu ini wajib nggak ya Mbak? Enggak wajib. Jadi wajib, kalau kurang nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Karena kemarin memang kita sebenarnya dapat tempat luas tuh kan. Cuma karena kemarin aku belum dapat informasi ini, kita ke Mbak Kokomnya itu kayaknya ya sebatas yang kemarin kita informasikan ya Dek kalau nggak salah. Berapa itu ya? 3, sekian dikali 4, sekian gitu. Berarti sekitar 12 lebih ya Om ya, 12 meter lebih persegi sampai 15. Cuman memang nanti dia tidak semi terbuka gitu, jadi sebenarnya ya nggak riwah-riwah banget di situ. Nah, terus kemudian jadi nggak wajib ya. Nah, terus kemudian terkait tadi kan dari sana kan perangkat komputer ya Mbak. Dari perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi, nanti listriknya jelas, LAN dan sebagainya juga seharusnya oke. Nah, kalau TV dan LED ini nggak wajib juga kan ya? Nggak wajib. Ya, oke. Nah kemudian kemarin untuk buku tamu PST ini, jadi nanti itu yang ke pojok statistik itu masuknya sebagai apa namanya tamunya PST ya? Iya. Buku tamunya PST ya? Oh jadi nggak perlu yang manual, nggak perlu ya, karena kemarin kan Tina kan minta manual dulu, enggak ya? Jadi langsung ya PST oke. Nah kemudian next yang satu lagi terkait tadi. Tadi ada yang pembinaan itu slide nomor berapa ya? Ini. Bukan. Bukan, next lagi. Udah Om. Ini. Ini apa ini ya? Yang tadi apa namanya itu agen statistik mendapatkan pembinaan. Nisa, ini. Nah, ini. Nah, ini nanti online atau enggak ya, Mbak? Sepertinya online, Om. Oh, ya udah, kalau online kan 4 orang kan masih aman ya itu kan. Jadi enggak apa namanya itu. Enggak perlu milih satu orang untuk dibawa kemana. Nah,